Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidil Faitur Rahman dengan akhir NIM 029. Hari ini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang sistematika penyusunan karya tulis ilmiah. Pertama-tama, sebelum mulai kita harus tahu dulu nih, apa sih sistematika penyusunan itu? Sistematika penyusunan adalah susunan atau urutan yang digunakan dalam mengatur sebuah karya tulis, seperti makalah, laporan, atau tesis. Ini mencakup bagaimana materi disusun, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan, serta pengaturan bagian-bagian seperti pengantar, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, dan diskusi. Ada beberapa poin dalam sistematika penyusunan karya tulis ilmiah. Yang pertama ada pendahuluan. Bagian pendahuluan dalam karya tulis ilmiah merupakan bagian awal yang memberikan gambaran umum mengenai isi keseluruhan tulisan. Bagian ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penulisan. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini ada beberapa poin lagi, yaitu landasan teori penelitian terdahulu dan kerangka berpikir. Landasan teori ini mencakup konsep, teori, dan prinsip terkait topik penelitian yang diambil dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Sedangkan penelitian terdahulu yaitu mengidentifikasi studi-studi sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh gambaran dan perbandingan. Dan kerangka berpikir yaitu menggambarkan alur penelitian, menggambarkan alur pemikiran penelitian secara logis dan sistematis sesuai dengan tinjauan pustaka yang telah dilakukan. Kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini harus sesuai. Yang pertama, penetapan topik penelitian yang relevan atau menarik untuk dikaji. Relevan itu artinya sesuai, teman-teman. Yang kedua, pengumpulan data dan informasi yang akurat dari berbagai sumber yang terpercaya. Maksudnya yaitu data-data ini tidak asal-asalan. Yang ketiga, analisis data secara sistematis dan objektif dengan menggunakan metode yang tepat. Kita masuk ke poin yang keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Pada bagian ini, hasil penelitian yang telah dilakukan akan disajikan secara sistematis dan terperinci. Kita akan memaparkan data-data yang telah dikumpulkan, melakukan analisis, serta memberikan interpretasi yang komprehensif terhadap temuan-temuan yang diperoleh. Interpretasi yang komprehensif itu maksudnya adalah proses memahami dan menjelaskan arti atau makna suatu data secara menyeluruh. Selanjutnya, pembahasan akan mencakup penjelasan mengenai makna dan implikasi atau hubungan dari hasil penelitian. Kita dapat membandingkan temuan dengan teori-teori atau penelitian sebelumnya, serta menekankan aspek-aspek yang baru atau unik dari penelitian yang telah dilakukan. Kita masuk ke poin kelima, yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini terdiri dari 4 poin lagi. Yang pertama itu ringkasan temuan. Kesimpulan harus menyajikan secara ringkas temuan-temuan yang penting dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang kedua ada implikasi dan saran. Kesimpulan juga harus memuat implikasi dari hasil penelitian serta saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga ada kontribusi teoritis. Bagian ini perlu menegaskan kontribusi teoritis yang dihasilkan dari penelitian, sehingga memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang yang diteliti. Yang keempat ada keterbatasan penelitian. Penting untuk mengakui keterbatasan yang muncul selama proses penelitian agar dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Masuk ke poin selanjutnya, yaitu daftar pustaka. Tujuan dari daftar pustaka yaitu memberikan kredibilitas atau jaminan dan akuntabilitas pada karya ilmiah yang ditulis. Referensi yang digunakan harus relevan dan berkualitas. Daftar pustaka
disusun secara alfabetis. Dalam penyusunannya itu harus sesuai dengan abjad berdasarkan nama penulis. Setiap referensi harus mencakup informasi penting seperti judul, penulis, tahun publikasi, dan sumber. Gaya penulisan, format penulisan daftar pustaka harus konsisten yang diselingi dengan gaya yang ditetapkan seperti APA, MLA, atau Harvard. APA ini adalah American Psychological Association, sedangkan MLA yaitu Modern Language Association. Sedangkan Harvard, gaya Harvard sering digunakan di luar Amerika Serikat dan memiliki beberapa variasi. Hal ini penting untuk menjaga kerapian dan keseragaman karya tulis ilmiah. Keakuratan informasi dalam daftar pustaka harus diverifikasi dengan cermat untuk menghindari kesalahan penulis atau kutipan. Keakuratan referensi adalah kunci bagi integritas karya ilmiah. Oke, selanjutnya kita masuk ke lampiran. Dalam lampiran ini ada 3 poin, yaitu yang pertama, dokumentasi pendukung. Lampiran berisi berbagai bahan dokumentasi yang mendukung dan melengkapi isi karya tulis ilmiah, seperti grafik, tabel data, gambar, dan materi lainnya. Yang kedua, seperti daftar referensi. Lampiran juga mencakup daftar referensi yang digunakan oleh penulis sebagai sumber informasi dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Yang ketiga, ada surat persetujuan etik. Bagi penelitian yang melibatkan responden atau orang lain, lampiran harus menyertakan surat persetujuan etik dari komite terkait. Selanjutnya kita masuk ke etika penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu kejujuran. Penulis harus menghindari plagiarisme dan pemalsuan data. Yang kedua, objektivitas, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara tidak memihak. Yang ketiga, ada integritas. Penulis menjunjung tinggi kode etik penelitian. Selanjutnya kita masuk ke struktur penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada judul. Judul ini harus ringkas, jelas, dan mencerminkan isi karya tulis ilmiah secara keseluruhan. Yang kedua ada abstrak, berisi ringkasan singkat tentang latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Yang ketiga ada penelitian, menjelaskan latar belakang, rumus masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang keempat ada tinjauan pustaka, memaparkan teori, konsep, dan hasil penelitian terkait yang relevan dengan topik. Yang kelima ada metode penelitian, menjelaskan rancangan, populasi dan sampel, teknik pengumpulan dan analisis data. Yang keenam, yang terakhir, hasil dan pembahasan, menyajikan data yang diperoleh dan menginterpretasikan secara sistematis dan logis. Akhirnya kita sampai di poin terakhir, yaitu langkah-langkah penyusunan karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu memilih topik. Menentukan topik yang menarik dan relevan dengan bidang kajian. Yang kedua, studi literatur, yaitu mengumpulkan informasi dari sumber referensi terkait topik. Yang ketiga, menyusun kerangka, yaitu menyusun struktur penulisan karya ilmiah secara sistematis. Yang keempat, ada mengumpulkan data, yaitu melakukan observasi, wawancara, atau eksplorasi data yang diperlukan. Demikianlah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini terkait dengan sistematika penyusunan karya tulis ilmiah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.